Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kelas 12 IPA 1. Nah, nih, insya Allah anak-anak pilihan ya, karena semua orang adalah pilihan orang tuanya masing-masing gitu ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita awali dengan berdoa. Silakan satu orang, apakah ada yang mau memimpin kita berdoa pada sore hari ini? Ya Pak, ketua kelas saja Pak. Oke, ketua kelas. Saya Pak. Oke. Oh ya, oke. Dedi, ayo dipimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pak. Baik, terima kasih Dedi sudah dipimpin teman-temannya untuk berdoa pada pertemuan kita pada sore hari ini. Ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, saya absen dulu, saya data kehadirannya dulu, tapi hari ini kita berbeda. Ya, karena kemarin kita baru selesai ulangan metabolisme, sehingga saya yakin semuanya tuh metabolismenya masih dalam ingatan ya. Sekarang saya mau coba panggil nama kalian satu persatu, tapi sebelumnya manggilnya jangan kok biasanya kan hadir Pak. Nah, tapi saya minta kalian masing-masing saat saya panggil sebutkan istilah dalam metabolisme yang masih kalian ingat. Apapun itu ya. Saya Pak. Dulu Ana satu-satu ya. Sabar Ana. Sabar. Karena nama saya ada yang mirip Pak, saya ingat. Mantap. Kemarin Ana dapat 90 ya? Keren. 95 Pak. Oh, 5-nya dari mana itu? Bonus kan Bapak lupa ya? Oh iya, yang itu ya, yang di praktikum ya, iya benar. Iya Pak. Oke. Anak kan memang senang belajar sama Bapak tuh Pak. Favoritnya Pak. Saya absen dulu ya, saya data dulu. Dedi. Hadir. Bukan apa hadir aja? Dedi. Ayo tadi, ayo. Ayo Pak. Ini deh. Bukan Pak, bergerak main gadget malam. Dalam metabolisme. Ayo Ded. Lupa Dedinya Pak. Ayo istilah metabolisme yang kamu ingat Dedi apa? Metabolisme Pak. Ya. Lagi di sini boleh. Ya Pak. Pak, kan abjad saya A Ayo Pak. Pak. Ya, mana saja saya enggak tahu Pak. Saya orangnya bikin Sudah dia Pak. Enggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut ya. Anabolisme. Hadir Oke, Pak, anabolisme. Lanjut ya, Laili. Mana? Laili masuk. Katabolisme Pak. Metabolisme keren. Reni. Ya. Apa? Respirasi Pak. Respirasi, mantap. Sri Hastuti. Fotosintesis Pak. Wah, fotosintesis, keren. Linda. Fermentasi Pak. Fermentasi, mantap. Siska. Siska ada? Ada WC. Oh, sepertinya gangguan sinyal ke WC ya. Oke. Kita lanjut ya. Laila. Reaksi terang Pak. Reaksi terang. Terakhir Marlinda. Reaksi gelap Pak. Reaksi gelap. Oke, keren semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan lu buat kita semua. Keren. Kelas 12 MIPA 1 memang contoh terbaik ya untuk semuanya. Oke. Nah, hari ini kita akan coba lanjutkan. Setelah kemarin kita sudah ulangan metabolisme, sudah saya bagikan, kalian semua sudah tuntas ya. Hari ini akan kita coba lanjutkan ya untuk materi yang selanjutnya. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu ya. Bisa. Terus ambil itu.
Oke, sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke, nah untuk mengawali pertemuan pada sore hari ini, kita sama-sama lihat ada satu gambar yang akan saya berikan ya. Kita sama-sama lihat bersama ya. Nah, ini foto siapa? Ini bukan foto kita ya. Apa ini foto Ana waktu kecil? Oh, bukan. Kayaknya iya, Pak. Oh iya. Oh, jangan-jangan saya salah ambil Kayaknya foto bagus, nih. Pak. Kalau yang bagus nggak apa-apa. Kalau yang bagus gak apa-apa. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba sama-sama. Kaki, Pak. Kaki bayi, Pak. Oke, nah sekarang coba kita lihat sama-sama. Ini ada gambar 6 orang anak yang berbeda, yang ada laki-laki, ada perempuan. Belum berubah, Slide-nya Pak. beda, Pak. Oh, belum berubah. Masih gambar kaki anak, Pak. Iya. Oh, sebentar. Belum, Pak. Belum berubah, Pak. Sebentar ya, saya Coba cek dulu. mana? Masuk. Sebentar. Nah, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang coba kalian lihat gambar itu ya, itu adalah gambar ke-6 orang anak manusia ya. Kita sepakat bahwa semuanya adalah anak manusia. Nah, kira-kira dari gambar tersebut ya. Nah, kira-kira dari gambar tersebut sudah dilihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, coba saya pengen bertanya, berarti kalau dari gambar tersebut, apakah semua manusia itu sama? Coba satu orang yang menjawab. Tidak, Pak. Tidak, oke. Ya, Menurut Dedi, manusia itu tidak sama ya, berarti ya, berbeda-beda ya. ya, Oke, Pak. coba kalau menurut Sri Hastuti, ada? Berbeda, Pak. Oke, sepakat berarti kita ya, berbeda ya. Ya, Sepakat. Pak. Oke, sepakat. Nah, kalau kayak gitu, kalau memang manusia itu berbeda, apa kira-kira yang menyebabkan kita semua berbeda? Kan selain di gambar tersebut ya, kita bisa lihat, kamu bisa lihat teman-teman kamu yang ada di room ini gitu ya. Laila dengan Linda berbeda, ya. Reni dengan Marlinda juga berbeda. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira apa yang menyebabkan kita semua ini berbeda? Tampilan fisiknya, Pak. Oke, Dari tampilan keren. fisik. Reni, tampilan fisik. Oke, ada jawaban yang lain? Apa yang menyebabkan kita semua berbeda? Turunannya beda, Pak. Ayah ibunya beda. Oke, keren. Marlinda sudah melengkapi jawabannya Reni ya, berarti ya. Jadi selain karena tampilan fisiknya ya, atau kalau istilah biologinya morfologi ya, secara morfologi kita berbeda, secara keturunan juga kita berbeda ya. Atau ada di sini yang ayah dan ibunya sama? Nggak ada ya, kita semua berbeda. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Oke, nah selanjutnya berarti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dari tiga materi yang akan kita pelajari di bab substansi genetika ini. Kita akan pelajari materi yang pertama, yaitu tentang kromosom manusia. Ya, nah apa gunanya kamu mempelajari kromosom manusia? Nantinya kamu bisa lebih mengenal tentang diri kamu sendiri. Ya, kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri, siapa kamu, gitu ya. Apa yang membedakan laki-laki dengan perempuan dan seterusnya. Nah, tujuannya dari pembelajaran hari ini adalah kamu dapat mengidentifikasi bagaimana penulisan dari kromosom manusia. Ya. Nah, untuk mengawali atau melanjutkan pertemuan kali ini, saya punya video. Ya, saya punya video akan saya tampilkan terlebih dahulu ya. Saya coba dulu.
Oke, sudah terlihat videonya? Sudah Pak. Nah ya. Nah, video ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya kamu, Pak saya nggak ngerti bahasa Inggris, tenang, ada subtitlenya. Kamu bisa baca ya, nantinya di bawah pelan-pelan. Ini tentang tayangan siapa. Nah, kita lihat sama-sama. Ya. Ya Allah. Bentar. Nggak ada suaranya ya Kak ya. Oh, suaranya nggak keluar ya? Ya. Berarti kita sama-sama lihat subtitlenya aja ya. Kalau kayak gitu ya. Ya Pak. Itu tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan sebuah video ya. Ada yang mau menceritakan tadi videonya kira-kira tentang apa videonya? Ayo coba satu orang. Balita yang cerdas, Pak. Iya, benar sekali Marlinda. Jadi ceritanya di video tersebut ada seorang anak yang masih berumur 4 tahun. Tapi dia sudah bisa menunjukkan tulang-tulang dengan nama latinnya. Ya. Kalau saya dulu umur 4 tahun kayaknya naik sepeda aja belum bisa gitu ya. Tapi anak tersebut hebat. Umur 4 tahun dia sudah bisa menunjukkan nama-nama Latin dari nama tulang. Ya. Kita udah belajar ya nama tulang di kelas 11 ya di tahun yang lalu ya. Saya masih ingat waktu itu gimana Reni mengapalinnya sampai bilang-bilang begadang Pak, saya sampai begadang waktu itu gitu ya. Terus Linda waktu itu yang sampai kebingungan ya, nama tulang tengkorak Latinnya apa itu ya. Tapi itu semua proses ya, semua proses dan setiap orang pasti punya proses yang berbeda-beda. Nah sekarang kira-kira tapi kita sepakat bahwa dari video tersebut kita bisa bilang bahwa anak tersebut cerdas, itu ya. Nah kira-kira apa yang membuat anak tersebut cerdas? Coba satu orang, ayo. Pak.
Oke, boleh Laila. Karena orang tuanya juga cerdas, Pak. Oke, jawaban yang keren sekali dari Laila karena orang tuanya juga cerdas. Berarti apakah kalau kayak gitu, anak yang cerdas atau orang tua yang cerdas, pasti anaknya juga cerdas. Nah, untuk dan juga kalau kayak gitu, selain dari orang tua, apakah ada faktor yang lain yang mempengaruhi kecerdasan seorang anak? Nah, untuk menjawab itu semua, ya kita bagi kelas kita dalam 2 kelompok, ya. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya, kelompok 1 dan kelompok 2-nya, biar enggak bentrok ya, biar enggak berebutan, ya. Kelompok 1 ada Dedi, Laili, Reni, Sri Hasturi, dan Linda, ya. Dedi, Laili, Reni, Sri Hastuti, dan Linda, ya. Stay di ruangan ini aja. Nah, untuk yang kedua, kelompok 2 ada Siska, Ana, Laila, dan Marlinda. Nah, untuk yang kelompok 2 ya bisa keluar dulu dari room ini, ya, masuk ke room yang akan saya siapkan sebentar. Nanti kalian bisa berdiskusi di ruangan yang lain gitu ya. Saya berikan waktu nggak perlu lama-lama ya, cukup 7 menit aja ya. Siap, Bapak. Siap, Pak. Oke, untuk kelompok 2 boleh keluar terlebih dahulu, linknya akan saya berikan sebentar ya. Di grup WA kita, grup WA kelas. Jadi saya keluar dulu dari grup ini, Pak. Ya, kalau yang kelompok 2 silakan keluar terlebih dahulu ya. Pak, LKPD-nya mana, Pak? LKPD-nya udah saya share di grup WA ya. Ini saya coba ini lagi deh. Iya, saya udah. lagi. Ada di grup WA. Udah ada. Oh iya, iya. Oke, untuk kelompok 1 ada kesulitan saat mengerjakan LKPD-nya. Oke, tidak ada ya. Saya melihat kelompok 2 dulu ya. Mana Pak Dedi nih? Yo, Pak Dedi, Yo. apanya? Kita dulu teman-teman. Ada 3 soal, nanti kita jawab yang nomor berapa ya? Laili sudah dapat? Rupanya saya nggak bisa terbuka ya teman-teman. Udah, Bu. Sama, ayo.
Oke, sudah selesai ya kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah selesai. Nah, sudah Pak. Sudah. Sri, nanti jawab yang nomor 2. Nah, Karen. Sri, nanti jawab yang nomor 2 perwakilan. Oke. Apa? Yuk. Oke, untuk kelompok 2 sudah bergabung semua. Sudah ya, sudah. Udah, Pak. Oke. Selanjutnya kita coba bahas pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Ada berapa pertanyaan di sana? 3. 3. Oke. Kita bahas yang pertama ya. 3, Pak. Berdasarkan video dan kajian literatur, dari mana kecerdasan pada seorang anak itu berasal? Oke, dari kelompok 1 atau kelompok 2 terlebih dahulu nih? 1, Pak. Oke, kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Iya, Pak. Oke. Ya, kecerdasan seorang anak itu, Pak, dapat berasal dari keturunan orang tuanya, Pak. Oke, lalu? Ibu yang cerdas itu kemungkinan akan menghasilkan anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu dapat diturunkan dari kedua orang tua yang cerdas juga. Oke, keren. Laili, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Dari kelompok 2 ada tambahan? Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, Siska, ayo boleh silakan. Dari kelompok 1 tadi udah betul ya, Pak ya. Tapi anak yang cerdas itu diturunkan melalui kromosom X yang didapatkan dari ibu. Karena kromosom ibu XX yang berarti baik anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kromosom yang sama, yaitu kromosom X. Walaupun begitu, masih banyak faktor lain yang masih mempengaruhi kecerdasan seorang anak, tidak hanya dari internal tubuh. Oke, keren Siska. Berarti sudah lengkap ya. Kita sudah sepakat bahwa kecerdasan itu sebenarnya ya, atau kecerdasan itu menurun dari kromosom X yang diturunkan oleh ibu. Akan tetapi tadi ya, ada gantung tuh ya dari jawabannya Siska bahwa katanya kecerdasan seorang anak itu tidak hanya dari internal tubuh. Oke, berarti kita bisa lanjut soal yang kedua ya. Selain faktor internal, faktor eksternal apa yang mempengaruhi kecerdasan seorang anak? Oke, tadi yang jawab duluan kelompok 1, berarti sekarang kita gantian. Ya, kelompok 2 ada yang mau berpendapat? Oke, kelompok 2 coba deh. Ana boleh, ayo coba. Saya, Pak. Ya. Selain faktor internal dan faktor eksternal, apa saja yang mempengaruhi kecerdasan seorang anak? Itu yang pertama, faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi kecerdasan seorang anak. Ini termasuk lingkungan sosial, pola asuh pada anak, usia dan pendidikan orang tua, ketersediaan sumber belajar, status sosial ekonomi, serta nutrisi untuk anak. Oke, berarti banyak ya yang mempengaruhi ya untuk faktor-faktornya gitu ya, dari tadi disebutkan oleh Ana, lingkungan sosial ya, di mana kamu berada, di mana kamu tinggal ya, itu sangat berpengaruh. Nah, tapi ada lagi ya yang lain. Nah, coba dari kelompok 1 apakah ada tambahan? Ada, Pak. Saya, Pak. Oh, Lila. Apa nih? Lila aja, Pak. Saya Dek. Oke, Saya kasih. Pak. Ya, silakan. Ya, kalau menurut kelompok kami, untuk jawaban soal nomor 2, itu karena adanya ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak, dan sangat berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan. Seorang ayah juga berperan besar kehadirannya dalam proses perkembangan kecerdasan seorang anak. Itu Pak menurut jawaban dari kelompok 1, Pak. Oke, keren juga jawaban dari kelompok 1. Saling melengkapi ya berarti ya.
Jadi selain tadi kita belajar bahwa ada lingkungan sosial berpengaruh ya, terus pola asuh ya, kehadiran dari ayah dan ibu itu sendiri juga sangat penting. Ya, sama kayak kalian kan, kalau kalian pasti saat berada di sini itu karena didikan ya atau peran besar dari orang tua kalian. Gitu ya. Oke, terakhir satu soal lagi ya, nomor 3. Nah, sekarang kita gantian lagi. Dari kelompok 1, ada yang mau coba menjawab? Saya Pak. Oke, Dedi, ayo silakan. Nah, pertanyaannya, kecerdasan seorang anak sangat terkait dengan kromosom. Tuliskan bahwa ini masing-masing rumus kromosom seorang ibu dan anak laki-lakinya. Jawabannya Pak, kromosom ibu 44A plus XX. Itu sebanyak 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh. Dan 2 buah atau 1 pasang kromosom kelamin XX Pak. Oke, keren Dedi. Nah, Dedi tadi sudah jawab yang seorang ibu ya. Ibu Ya, itu laki-laki atau perempuan? perempuan lah Pak. Perempuan. Kita sepakat ya bahwa ibu itu pasti seorang perempuan. Nah, berarti yang laki-laki, anak laki-lakinya. Oke, kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Coba. Ini video pembayaran kita hari ini. Mereka kan sudah juga. Oke, kelompok 2, coba. Aduh, yang sama buat catatan ini. Siska lagi deh, boleh Siska, ayo. Juga jatuhnya kromosom anak laki-laki 44A ditambah XY 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh dan 2 buah atau 1 pasang kromosom kelamin X dan Y. Oke, berarti kita sudah lengkap ya. Nah, ini saya tampilkan sedikit tentang penulisan dari kromosom tersebut ya. Ini bisa kamu lihat. Nah, jadi pada manusia ya, sudah terlihat ya, semuanya? Ya, oke. Nah, jadi pada manusia ada yang namanya autosom dan juga gonosom. Nah, dan yang harus diingat adalah kromosom itu selalu berpasangan ya. Jadi bukan manusia aja yang berpasangan, bahkan kromosom pun juga diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah itu juga berpasangan. Nah, di tubuh kita itu ada 2 jenis kromosom ya. Ada autosom atau kromosom tubuh dan juga gonosom. Ini adalah kromosom kelamin. Nah, yang di kanan, gambar kanan bawah itu adalah kromosom Drosophila melanogaster ya, lalat buah. Nah, di situ bisa kamu lihat perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Tadi laki-laki kita sepakat bahwa dia adalah XY. Sementara kalau perempuan adalah XX. Nah, ini di slide yang selanjutnya bisa kamu lihat juga ya, formula atau simbol dari kromosom yang tadi sudah dijawab ya oleh Dedi dan Siska ya. Jadi kalau pada perempuan itu 44A plus XX. Ya, sementara kalau pada laki-laki itu 44A dan XY. Jadi ya, dalam ilmu biologi pun ya secara kromosom jenis kelamin hanya ada 2, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Ya. Oke. Setelah kita belajar banyak hal pada hari ini, sekarang sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan, ada yang mau membuat kesimpulan terkait pertemuan kita pada hari ini? Saya boleh Pak? Oke, ayo Dedi, silakan. Dari hasil diskusi kita semua tadi, maka dari kelompok kami ini akan menyampaikan kesimpulannya Pak. Jadi kesimpulannya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu kromosom X yang berasal dari ibu, dan faktor eksternal, lingkungan sosial, contohnya pola asuh, status sosial, nutrisi, dan lain-lain. Kromosom manusia dibagi menjadi 2, yaitu autosom, yaitu kromosom tubuh, dan juga gonosom
atau kromosom kelamin, yaitu kromosom dari X dan Y. Penulisan kromosom manusia yaitu 44A plus XX untuk perempuan dan 44A plus Y untuk laki-laki. Oke, terima kasih Dedi sudah menyimpulkan pertemuan kita pada sore hari ini. Saya rasa sudah cukup ya. Kesimpulan dari Dedi itu udah, kalau saya punya jam tangan 4 saya kasih 4 ya, tapi karena cuma 2 jadi saya kasih 2 aja. Apa kita tambah? Saya kan jemput Dedi ya. Oke, terakhir ya, tadi kita sudah menyimpulkan bagaimana berarti untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian happy, apakah kalian senang, atau kalian masih galau tentang kromosom? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Paham, Oke, Pak. alhamdulillah ya. Nanti untuk melengkapi pembelajaran kita pada hari ini, di link grup WA kita akan saya sampaikan beberapa video yang bisa menunjang pembelajaran kalian ya. Dan juga nanti kalian silahkan untuk mulai mempelajari ya materi di pertemuan kita selanjutnya, yaitu kromosom, gen, dan juga alel. Oke, untuk menutup pertemuan sore hari ini, Ketua Kelas Dedi, silakan dipimpin berdoa kembali. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa buat agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih Dedi untuk memimpin kita dalam doa pada sore hari ini. Tetap semangat ya, insya Allah. Waktu UTBK tinggal berapa bulan lagi ya, tinggal menghitung bulan. Insya Allah apa yang kalian usahakan akan kalian dapatkan jika memang itu yang terbaik untuk kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Pak. Monggo yang selaku observer tadi. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu lah untuk Pak Dani. Sudah bagus. Nah di sini cuma kalau menurut saya sih sudah cukup bagus ya, malah pertama apalagi untuk absen tadi, untuk mengabsen siswa itu dia sudah mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, jadi dia tidak perlu lagi menyampaikan mengulas atau pembelajaran yang sebelumnya. Selanjutnya untuk motivasi sudah sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Nah, di sini mungkin kelemahannya Pak masih di pengolahan waktu, karena di sini kan kita teaching, itu waktunya agak kelamaan jadinya gitu, nah Pak. Itu saja mungkin Pak, di pengelolaan waktu aja Pak. Pak ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ayu. Tadi yang satunya lagi menambah Saya Bu. Ya. Untuk Pak Ahmad itu media pembelajarannya sudah bagus ya dengan menggunakan video sehingga siswanya mudah memahaminya. Kemudian bahasanya sudah bagus, cuma ada dikit-sedikit bahasa gaul tapi keren. Kemudian waktunya juga ada sedikit lebih, kalau saya ngitung itu lebih 1 menit aja. Ini sudah bagus. Oke. Kemudian penjelasan Pak Ahmad juga mudah dipahami oleh siswa dengan bahasa-bahasa yang mudah dan tidak ribet gitu. Itu aja Bu, makasih. Ya. Terima kasih Bu Erlina. Guru yang sudah lama gitu ya Pak Dani. Masih sudah belajar, berapa Bu? tahun nih mengajarnya, udah berapa tahun? Sekarang tahun 6 apa 7 saya agak lupa Bu. Oh gitu. Iya Bu. Oke, selanjutnya supaya nanti kita sesuai dengan waktu yang ada. Monggo siapa yang maju setelah Pak Ahmad? Saya